Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tahu perdukunan itu adalah haram. Perdukunan itu adalah haram. Cicit Mbah Priok. Lagu-laguan ngaku jadi cicit yang Mbah Priok. Jangankan melaku cicit yang Mbah Priok, perilaku seorang Habib ngurusin perdukungan yang kayak begitu itu tidak dibenarkan oleh Alawi. Nah itu anaknya dari kakaknya atau adiknya. Tapi secara spesifik Jindan Al-Habsyi adalah seorang habaib. Terbongkar sudah, Jindan bukan cicit Mbah Priok. Firdaus Aiwobo tersudut hingga tak bisa berkutik, akhirnya bongkar asal usul Jindan. Gerah akhirnya Ketua MUI Khalil Nafis angkat bicara tegas, mengatakan bahwa perdukunan haram. Pesulap merah ikut angkat bicara terkait Sule dan Nikita yang disebut memiliki susu. TIJ sindir keras para dukun. Habib Jindan dicari-cari para habaib dan bikin ngakak. Dr. Richard Lee mergoki Gus Samsudin berobat ke rumah sakit, bukan ke dukun. Warganet singgung keris petir. Simak selengkapnya berikut ini. Aku punya nasab ke Nabi padahal tidak punya. Dosa haram, dosa gede. Dan su'ul adab. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tahun 2005 bahwa perdukunan itu adalah haram. Perdukunan itu adalah haram. Perdukunan itu adalah haram. Belakangan jagat media hiburan tanah air dihebohkan dengan kemunculan sosok yang mengaku cicit dari salah satu ulama besar dari Palembang, Mbah Priok. Kemunculannya bersama para dukun sontak sukses menjadi perhatian publik. Cicit Mbah Priok. Bahkan pengacara para dukun Firdaus Aiwobo lantang mengatakan Habib Jindan adalah cicit dari Mbah Priok. Pria 22 tahun itu juga pamer ilmu kebal sampai tantang adu tembak pada pesulap merah. Namun pasca ilmu kebalnya terbongkar dan disebut hanyalah sebuah trik semata, warganet juga mulai ragu terkait asal usul Habib Jindan. Mau ngobrol? Ya, aku mendatangi rumahnya Jindan tuh di Palembang. Oh, mau datengin Jindan Rumahnya. ceritanya? Ya, kan katanya Habib Palembang dia. Oh, mau nyari tahu juga ya verifikasi Habibnya itu benar atau enggak gitu? Ya, Para ustadz pun mulai mencari tahu siapakah sosok Habib Jindan sebenarnya. Dalam sebuah tayangan, seorang ustadz dengan tegas mengatakan jika Mbah Priok tak memiliki keturunan. Sosok ustadz tersebut juga diduga menyinggung perilaku Jindan yang tak mencerminkan seorang Habib, di mana ia mengurusi perdukunan, dan hal tersebut sangatlah tak dibenarkan. Lagu-laguan ngaku jadi cicit yang Mbah Priok. Jangankan melaku cicit yang Mbah Priok, perilaku seorang Habib ngurusin perdukungan yang kayak begitu itu tidak dibenarkan oleh Alawi. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tahun 2005 bahwa perdukunan itu adalah haram. Perdukunan itu adalah haram. Perdukunan itu adalah haram. Tak cuma itu, Ustadz dari Sulaiman bahkan terbang ke Palembang untuk mencari tahu asal usul Jindan. Ia seolah sudah tersudut setelah sebelumnya dengan gagah mengumumkan bahwa Habib Jindan adalah cicit Mbah Priok. Pengacara para dukun Firdaus Aiwobo kini melunak hingga memberi pernyataan mencengangkan. Berbeda dengan sebelumnya, Firdaus mengatakan bahwa Mbah Priok tak memiliki keturunan karena beliau meninggal di usia yang muda. Sedang Habib Jindan merupakan anak dari kakak atau adik Mbah Priok. Namun tetap dengan lantang Firdaus menyebut bahwa Habib Jindan adalah seorang habaib yang memiliki tetesan darah dari Rasulullah. Jindan Al-Habsyi adalah seorang habaib. Dia mempunyai tetesan darah Rasulullah SAW. Di sisi lain, Buya Yahya ikut angkat bicara,
terkait banyak orang yang mengaku keturunan Nabi. Menurut Buya, orang yang mengaku Habib harus berhati-hati karena tak akan bisa mencium bau surga. Dan sebaliknya, harus berhati-hati juga jangan sampai mendustakan nasab Nabi. Aku punya nasab ke Nabi padahal tidak punya. Dosa haram, dosa gede. Dan su'ul adab. Rupanya ramainya perdebatan tentang dukun hingga banyaknya para dukun yang semakin ramai bermunculan. Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Khalil Nafis akhirnya angkat bicara. Secara tegas sang ketua MUI menegaskan bahwa perdukunan itu haram. Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa haram perdukunan pada tahun 2005 silam. Sedang perdukunan yang dimaksud adalah mengetahui hal yang gaib dengan perantara jin seperti meramal dan seterusnya. Melihat pernyataan dari sang ketua MUI, Ustadz Dery Sulaiman pun langsung bereaksi. Ia menuliskan, kok pada bangga jadi dukun ya, istighfar banyak-banyak, yang langsung ramai dikomentari oleh warganet. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tahun 2005 bahwa perdukunan itu adalah haram. Perdukunan itu adalah haram. Perdukunan itu adalah haram. Ada warganet yang berkomentar, yang lebih heran kok pada mau ya berobat ke dukun, apalagi yang pakai kedok agama. Padahal dokter dan rumah sakit ada, tibun nabawi ada, jamu-jamuan banyak. Ada pula yang menuliskan, jangan datang ke dukun, biarkan dukun saja yang datang ke polisi minta keadilannya. Lantas, jika banyak masyarakat datang ke para dukun untuk berobat, bagaimana jika para dukun sakit? Benarkah para dukun malah pergi ke rumah sakit? Dr. Richard Lee diduga pergoki Gus Samsudin berobat ke rumah sakit. Iya, dalam sebuah unggahan Dr. Richard terlihat membagikan sosok yang diduga Gus Samsudin Jadad, pemilik Padepokan Nursat Sejati yang dikenal memiliki banyak pasien dan memiliki keris petir itu terlihat justru disebut berobat ke rumah sakit. Dalam foto tersebut juga disematkan sebuah caption, dia sakit pergi ke dokter, orang lain sakit malah pergi ke dia untuk disetrum keris, hidupmu konslet, tulis caption video tersebut. Dr. Richard juga menuliskan, dukun sakit aja ke RS. Sementara itu, pesulap merah tanggapi pernyataan, menanggapi isu komedian Sule memiliki penglaris hingga Nikita Mirzani yang memiliki susu. Menurut pesulap merah itu tidaklah benar, bahkan Sule dan Nikita tak percaya dengan hal-hal semacam itu. Yang saya maksud itu kan saya udah ditulis tuh di videonya, penglaris adalah link perkenalan, wawasan, dan juga teknik pengelolaan uang. Ya betul, tapi kalau Kang Sule sama Bang Rudi Salim ini nggak percaya hal-hal perdukunan sama sekali. Di sisi lain, munculnya para dukun mengaku kebal hingga disebut bisa mengobati sakit, membuat warganet geleng-geleng kepala. Tak hanya warganet, Tengku Iqbal Johar atau yang akrab disapa TIJ ikut bereaksi keras terkait para dukun tersebut. Hingga beginilah komentar-komentar pedas TIJ terkait tingkah para dukun hingga skakmat begini. Tempelannya nggak nanggung-nanggung, yai, cucu jin. Hah? Ntar lagi bakal ada tuh yang lain lagi nanti diundang. Ada yang ngaku Habib lagi kemarin kan? Ntar lagi ada yang ngaku cucu Tugu Monas. Jangan lupa subscribe.